Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendekatan Brain Based Learning yang beranggotakan saya sendiri Rafika Mayantiara, Saya Febian Kaini, saya Mutia Svita Habibah, saya Siti Rahmawati. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum anak usia dini semester 5. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Cendekia Abdi Tama. Tahukah kamu, otak anak belajar paling baik saat mereka senang dan aktif. Setiap anak dilahirkan dengan otak yang luar biasa. Tugas pendidik adalah menumbuhkan potensi itu melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Yuk kita kenali pembelajaran Brain Based Learning, cara belajar untuk membuat otak anak bekerja optimal lewat pengalaman seru dan bermakna. Pendekatan Brain Based Learning adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan cara kerja otak anak dalam belajar. Artinya, guru mengajarkan dan memperhatikan cara otak menerima, menyimpan, dan mengingat informasi agar anak belajar dengan alami dan menyenangkan serta bermakna. Pendekatan Brain Based Learning berlandaskan pada penelitian tentang cara kerja otak manusia dalam belajar. Tokoh utama yang mengembangkan pendekatan ini adalah Erik Jensen, seorang ahli pendidikan dan neuroscience. Menurut Jensen, pembelajaran akan efektif jika guru memahami bagaimana otak menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif, aktif, dan melibatkan emosi serta pengalaman nyata. Selain Erik Jensen, pendekatan ini juga didukung oleh pemikiran dari Cain and Cain 1991 yang menjelaskan bahwa belajar akan optimal jika melibatkan otak secara keseluruhan, baik aspek kognitif, emosional, maupun sosial. Tujuannya agar pembelajaran menstimulasi otak kanan dan kiri anak, lalu membuat anak mudah mengingat karena belajar melalui pengalaman nyata. Lalu membentuk motivasi dan rasa ingin tahu secara alami dan menghasilkan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar menghafal. Teman-teman, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, letakkan di depan dada, kepala ditundukkan. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, terima kasih yang sudah membaca doa. Sekarang Bunda akan mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Assalamualaikum Rahma, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Febi, apa kabar? Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum Mutia, apa kabar? Baik. Alhamdulillah hari ini teman-teman masuk semua ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan. Siapa yang tahu tumbuhan biji-bijian ada apa aja ya? Ya, ada jagung, ada padi, gandum, kacang tanah, kacang kedelai, dan ada biji kacang hijau. Nah, teman-teman tahu tidak? Kalau biji ditanam nanti akan tumbuh menjadi apa ya? Nah, oke, kalau teman-teman ingin tahu, nanti kita akan praktek menanam biji kacang hijau. Udah nggak sabar kan? Oke, sebelum kita memulai prakteknya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Halo teman-teman, di sini kita akan membuat dan menanam biji kacang hijau. Sebelum membuat, kita memperkenalkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada biji kacang hijau, lalu ada air, Lalu di sini ada gelas plastik dan ada kapas. Nah, teman-teman, perhatikan terlebih dahulu ya cara pembuatannya. Langkah yang pertama adalah masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Lalu kita masukkan air secukupnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan biji kacang hijaunya ke dalam gelas plastik. Kita hitung bersama-sama ya. Kita masukkan sebanyak
7 biji kacang hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah teman-teman memasukkan biji kacang hijau ke dalam, kita akan memberi nama dengan menulis nama teman-teman di label sini ya. Nah, setelah membuat dan menulis hurufnya, kita tempelkan di gelas plastiknya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah melakukannya dengan benar. Nah, teman-teman tahu nggak ya bagaimana tumbuhan biji yang kita tanam ini bisa tumbuh? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tumbuhan ini menjadi sehat dan berkembang? Nah, sekarang kita ice breaking ya teman-teman. Nanti kalian ikutin ya gerakannya. Biji ditanam, tumbuh tunas, tunas disiram, tumbuh akar, akar disiram, tumbuh batang, batang disiram, tumbuh daun. Pohon dipupuk agar tumbuh berkembang, makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Jadi, biji yang sudah kita tanam akan tumbuh menjadi tunas apabila kita merawatnya dengan baik. Dengan cara menyiramnya di setiap hari dan mengontrolnya di setiap hari juga. Melihat keadaan tumbuhan agar tidak kering dan mati. Teman-teman, siapa yang masih ingat tadi kita sudah membuat apa? Iya betul, tadi kita sudah membuat tumbuhan dari biji kacang hijau. Gimana perasaan teman-teman hari ini? Alhamdulillah hari ini teman-teman senang semua ya. Teman-teman tahu nggak besok kita akan melakukan kegiatan apa? Besok kita akan melakukan kegiatan membuat kolase dari biji kacang hijau. Nah sekarang sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dengan pendekatan brain-based learning, belajar bukan sekedar menghafal, Tapi menggerakkan otak, hati, dan tindakan. Mari ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan setiap hari. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.